Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jokowi to Paloh, You and Me and ditulis oleh Panjat H. HUT Partai Golkar ke-58 yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Belakangan malah didominasi berita tentang pelukan. Memang bukan pelukan yang bisa dicurigai sebagai skandal. Bukan. Pelukan ini beda sekali dengan panggilan telepon sayang yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Bagaimana gitu loh di session. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP. Kita laporkan ke MKD. Ketika itu kader PKS Abu Bakar Al-Habsyi, pemilik handphone itu, kena bully. Jadi bahan olok-olokan karenanya. Pelukan di acara HUT Golkar ini menyangkut Surya Paloh, Ketua Nasdem. Si brewok diduga hendak memeluk Presiden Jokowi, sebagaimana sering dia lakukan saat keduanya bertemu. Selama ini Jokowi biasanya membalas pelukan politik itu. Hubungan antara kedua tokoh ini memang akrab dan dekat sebagai sesama politisi. Surya Paloh pendukung setia dan militan Jokowi, terutama dalam Pilpres 2019 yang mengantarnya ke periode kedua. Paloh dipuji, disanjung, dikagumi publik karena dianggap sebagai seorang nasionalis tulen yang siap membantu pemerintah menghempang segala bentuk gerakan politik yang bertujuan mengubah atau melenyapkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dari bumi Nusantara. Namun kesan atas Paloh mulai berubah tatkala yang bersangkutan malah mengundang Anies Baswedan, Gubernur Jakarta ketika itu, ke markas Nasdem. Isunya si Anies hendak dipantau untuk dijadikan capres 2024. Geger, sebab bukanlah Anies itu oleh orang banyak dianggap sebagai simbol intoleransi. Anies bisa menang Pilkada DKI 2017 diduga karena campur tangan para kadrun yang melakukan segala cara. Pendukungnya memonetisasi agama dan membuat politik itu beragama. Walhasil, pilkada itu pun dikenang sebagai paling buruk, paling kotor, paling ganas, dan membahayakan masa depan bangsa dan negara.
sebab terjadinya di kota yang menjadi pusat negara dan menjadi patron bagi seluruh kota dan daerah. Kurang apa nih berjuang mereka itu nganti dari negara Indonesia dan kita hidup dalam payung besar Indonesia yang majemuk ini. Nah, kalau saya ingin mau diperkecil politik identitas. Semua pihak kecuali Kadrun setuju dan berharap agar situasi dan kondisi yang sama dengan Pilkada Jakarta itu jangan pernah terulang dimanapun. Sosok Anies dinilai tidak kondusif bagi bangsa dan negara ini. Apalagi setelah ternyata yang bersangkutan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Ketika itu ada dugaan maksud Surya Paloh mengundang Gubernur ke markasnya hanyalah dalam rangka memanas-manasi Megawati Soekarno Putri. Musababnya, setelah Kabinet Jokowi seri kedua ini terbentuk, relasi antara kedua tokoh ini dikabarkan meretak. Mungkin soal jumlah kursi menteri untuk kader masing-masing. Tapi sungguh tak dinyana bahwa Surya Paloh ternyata memang serius mengantarkan Anies yang kadung dicap sebagai bapak intoleransi itu menjadi suksesor Jokowi. Bahkan Paloh sudah mendeklarasikannya sebagai capres dekat sebelum yang bersangkutan melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tentang pendeklarasian yang terkesan buru-buru ini pun mendapat sorotan tidak elok. Apalagi ketika itu bangsa ini sedang berduka oleh jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Solo. Disebut-sebut pencapresan ini adalah dalam rangka melindungi Anies dari jerat hukum setelah tidak menjabat. Memang jadi agak ribet bila KPK menjadikan Anies tersangka korupsi. Kadrun diprediksi akan memanas-manasi situasi dengan isu bahwa Anies sengaja dijegal pemerintah. Padahal nyatanya ada banyak kasus dugaan korupsi yang sangat layak untuk dituduhkan padanya. Hanya saja KPK tidak sigap atau lamban bergerak. Maka publik pun jadi curiga. Jangan-jangan komisi ini bagian dari Kadrun juga. Deklarasi Nasdem memang membuat kehebohan. Bukan hanya publik yang kecewa, kader banyak yang mengundurkan diri dari Nasdem. Mereka itu sadar bahwa Paloh selaku ketua partai telah membuat langkah yang sangat membahayakan negeri ini. Dari gesturnya pun, Jokowi sangat kecewa oleh keputusan Paloh yang dinilai mengkhianati nasionalisme ini. Jokowi mungkin tidak cuma kecewa, namun kaget luar biasa. Sosok yang selama ini dia percaya sebagai embahnya nasionalisme, nyatanya tak lebih dari sekelas petualang politik. Puncak kekecewaan Jokowi ini sepertinya terekspresikan utuh dalam acara HUT Golkar itu. Paloh yang menyalami dan diduga hendak memeluk Jokowi, nyatanya tidak mendapat respon sebagaimana biasanya jika dua tokoh besar ini bertemu akrab dan hangat. Keakraban dan kehangatan itu sudah tidak tampak ketika Presiden Jokowi seperti enggan menyambut ajakan berangkulan dari Surya Paloh. Publik pun geger dan berspekulasi. Tapi bagi pihak-pihak yang sudah paham gaya komunikasi Jokowi, adegan beberapa detik itu sudah cukup menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak seret lagi dengan si brewok. Jokowi kini tidak lagi percaya bahwa Paloh itu adalah teman seperjuangannya untuk membawa bangsa dan negara yang kita cintai ini ke arah sebagaimana diperjuangkan dan dicita-citakan para pendiri bangsa. Jokowi sudah berjibaku selama 10 tahun membangun bangsa. Dia meletakkan pondasi kuat agar ke depan negeri ini mulus melangkah ke tempat di mana rakyat sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Namun ketika ada indikasi bahwa itu semua bisa dimentahkan, digagalkan oleh oknum yang selama ini sudah terbukti tidak punya kapasitas,
pantas jika Jokowi meradang. Lebih menyakitkan lagi bila dalang atau sutradara di balik mimpi buruk itu adalah sosok yang selama ini dipercaya dan dikagumi. Maka tidak salah apabila dalam HUT Golkar kemarin itu Jokowi seolah berkata kepada Paloh, "You and me and." Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.